kami. Saya Lorita, Saya Santika. Saya Meti. pada podcast ini kami akan membahas tentang insecure yang terjadi pada setiap orang. Yang penasaran, jangan lupa tonton ya. Tapi sebelum itu, teman saya Santika akan menjelaskan apa itu insecure. Insecure ini adalah perasaan tidak percaya diri, malu, takut, gelisah, dan tidak nyaman yang disebabkan oleh rendahnya penilaian diri terhadap diri sendiri. Hampir setiap orang pernah mengalami insecure, bahkan khususnya ketika berhadapan dengan orang lain yang lebih dari mereka. Semua orang di dunia ini, mulai dari anak kecil, remaja, orang tua, hingga lansia, bahkan merasakan insecure ini. Itu dia tadi penjelasan singkat dari Kak Santika tentang insecure. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Lolita dan Kak Santika. Kak Lolita dan Kak Santika pernah mengalami insecure tidak? Dan bagaimana cara Kak Lolita dan Kak Santika menangani rasa insecure itu? Tadi Kak Santika telah menjelaskan apa itu insecure. Mungkin Kak Lolita bisa menjelaskan untuk kita semua, ada faktor-faktor yang bisa membuat seseorang insecure tidak? Kalau menurut saya, faktor-faktor yang bisa membuat seseorang insecure itu pertama mungkin rasa kurang percaya diri pada dirinya sendiri, terus berada di lingkungan yang toksik sehingga membuat dirinya semakin merasa insecure, terus dirinya itu tidak bersyukur dengan apa yang dia punya dengan dirinya, dan sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, kalau begitu sekarang saya mau bertanya nih Kak Santika dan Kak Lolita, apa insecure yang Kak Santika dan Kak Lolita pernah alami dan bagaimana cara kalian berdua mengatasi itu? Insecure yang sering saya alami dan terjadi dalam diri saya yaitu selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Seringkali saya melihat orang secara detail, baik itu di kelas, lingkungan rumah, bahkan di mana saja, dan saya membandingkan kalau mereka lebih dari saya, mulai itu dari pola pikir, berpakaian, dan segala hal. Dan seringkali saya merasa minder dengan itu semua, sehingga saya merasa tidak pantas atau tidak layak untuk berteman dengan mereka. Saya juga seringkali mempunyai sedikit pikiran yang seringkali orang menganggap bahwa itu tidak bagus, tapi tidak masalah menurut saya. Jadi saya mempunyai tips yang mungkin teman-teman di luar sana juga membutuhkannya. Yang pertama yaitu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang saya alami, kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan merasa bahwa diri kita tidak mampu, dan seringkali kita tidak percaya akan kelebihan yang ada dalam diri kita dan selalu menganggap diri kita tidak mampu. Kesalahan yang masih banyak sekali dilakukan oleh orang adalah membandingkan diri sendiri. Ini tidak bisa memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan ataupun membuat diri kita lebih baik. Sebaliknya, membandingkan memicu perasaan yang tidak nyaman. Untuk memecahkan begitu banyak kebiasaan yang buruk, kita mesti berpikir yang positif dan selalu bersyukur. Percayalah bahwa semua manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk orang yang Anda jadikan perbandingan. Rasa insecure yang biasa saya alami itu saya kurang percaya diri untuk tampil di depan banyak orang dan kurang percaya diri untuk berbicara dan bertemu dengan banyak orang. Tips-tips yang biasa saya lakukan itu pertama, saya berlatih di depan cermin untuk melatih diri saya agar lebih terampil dan lebih percaya diri berbicara depan orang. Terus saya berpikir hal positif supaya agar bisa bicara dengan percaya diri depan banyak orang, karena biasanya kalau orang yang tidak bisa berbicara depan umum itu mungkin dia berpikir bahwa ada banyak hal yang akan dibicarakan oleh orang-orang jika dia berbicara yang tidak benar dan tidak baik. Mungkin itu tips dari saya.
Nah, tadi kan rasa insecure dan tips-tips dari saya dan Santika. Coba dari Medi sendiri apa sih yang dirasakan biasa dari insecure dan tips-tips yang biasa dilakukan? Kalau saya pribadi dulu saya pernah merasa insecure terutama dari saya dan orang tua saya. Saya merasa kalau cantik itu harus putih dan badannya itu harus kurus. Jadi saya melakukan segala cara untuk badan saya bisa terlihat bagus dan segala cara juga untuk bisa saya terlihat putih gitu. Saya diet, saya tidak makan dan itu membuat saya kelaparan dan tentunya itu tidak bagus untuk metabolisme tubuh saya. Dan pada akhirnya saya menyadari kalau ternyata cantik itu tidak dilihat dari warna kulit kita atau dari bentuk badan kita, tapi dari tindakan dan perilaku yang kita lakukan terhadap orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Jadi saya belajar untuk lebih bisa menerima diri saya sendiri, mencintai diri saya sendiri, karena memang pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu saja sih dari saya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang insecure dan tadi ada sedikit tips-tips yang kita buat untuk bisa mengurangi rasa insecure kita. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa membantu teman-teman semua yang sedang mengalami insecure. Tetap semangat karena insecure itu tidak apa-apa. Karena dengan insecure kita jadi tahu kurang dan lebihnya kita itu di mana. Jangan berpatokan pada kekurangannya, tetapi jadikan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan itu. Karena kita manusia, sudah pasti kita tidak sempurna. Oke, sekian dari kami hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.